warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya untuk muatan IPS. Kalian masih ingat minggu lalu kita sudah belajar mengenai karakteristik geografis dan penampakan alam serta flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah, untuk minggu ini kita muatan IPS-nya belajar tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya dan alat transportasi. Apakah kalian sudah siap untuk belajar muatan IPS minggu ini? Iya, Bu Guru. Nah, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Semoga Allah menambahkan ilmu yang bermanfaat dan kefahaman untuk kita semua. Ya, mari kita mulai belajar muatan IPS KD 3.1 dan 4.1. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Indonesia merupakan negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang luas. Oleh karena itu, mayoritas penduduknya bekerja di pesisir pantai atau laut. Nah, bisa dilihat nih gambarnya, betapa luasnya perairan yang ada di Indonesia. Masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir biasanya bekerja sebagai ada yang pembudidaya mutiara, ada juga petani kelapa, kemudian ada petani garam, dan banyak juga yang bekerja sebagai nelayan. Pemilihan pekerjaan dipengaruhi oleh potensi alam. Tidak hanya mempengaruhi kondisi ekonomi, kondisi geografis negara maritim juga mempengaruhi kondisi sosial seperti pertukaran budaya. Pertukaran budaya diakibatkan karena adanya kegiatan jual beli di masyarakat, hingga terjadi percampuran budaya dari Indonesia dan luar Indonesia dan berdampak pada munculnya budaya positif dan budaya negatif. Adanya pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kondisi sosial masyarakat menyebabkan pertama, ada dampak positifnya, yaitu 1. Memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat. 2. Pengaruh budaya yang baik dari dalam atau luar daerah sehingga memperkaya keragaman budaya. Sedangkan untuk dampak negatifnya, yang pertama, hilangnya budaya asli karena tergerus oleh budaya luar. 2. Munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Kemudian kita lanjutkan mengenai pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya dan alat transportasi. Kemudian kita lanjutkan mengenai pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya dan alat transportasi. Kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia dilihat dari yang pertama, keragaman suku bangsa. 2. Bahasa daerah yang beragam. 3. Keragaman pakaian adat. 4. Keragaman rumah adat. 5. Keragaman senjata tradisional. Dan yang keenam, keragaman alat musik tradisional. Berikut contoh keragaman suku bangsa di Indonesia. Keragaman suku bangsa merupakan salah satu kekayaan budaya di Indonesia. Contoh suku bangsa yang ada di Indonesia yaitu suku Aceh, suku Minangkabau, suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, suku Tengger, suku Dayak, suku Bugis, suku Asmat, dan masih banyak lagi suku bangsa yang lainnya. Kemudian yang kedua itu keragaman bahasa daerah di Indonesia. Indonesia juga memiliki bahasa daerah yang beragam. Di antaranya ada bahasa Tengger, bahasa Betawi, bahasa Baduy,
bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan bahasa Batak. Nah, ini ada contoh keberagaman bahasa di Indonesia. Untuk menanyakan kabar saja, banyak sekali bahasa daerah yang digunakan. Contohnya, Nara Kuretelo, gimana kabarnya? Kemudian ada Ken kabare, dan ada Ba kabar. Selain itu, Indonesia juga memiliki keragaman pakaian adat yang dipakai di acara-acara tertentu, misalnya acara pernikahan, penyambutan tamu, dan juga acara kematian. Suku bangsa di Indonesia juga memiliki rumah adat yang merupakan rumah asli penduduk. Rumah adat di Indonesia itu sangatlah beragam. Kemudian ada keragaman senjata tradisional Indonesia dan juga keragaman alat musik tradisional di Indonesia yang biasanya digunakan saat mengiringi upacara adat. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan juga mempengaruhi jenis transportasi yang digunakan untuk menghubungkan antar pulau, yaitu transportasi udara dan laut. Nah, berikut ada contoh beberapa bandar udara yang terkenal di Indonesia, antara lain 1. Sultan Iskandar Muda di Aceh, 2. Bandara Adi Sucipto di Yogyakarta, 3. Bandara Soekarno-Hatta di Banten, 4. Bandara Ngurah Rai di Bali, 5. Bandara Sentani. Kemudian berikut ada contoh pelabuhan yang ada di Indonesia. 1. Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara, 2. Pelabuhan Bakauheni di Lampung, 3. Pelabuhan Merak di Banten, 4. Tanjung Perak di Jawa Timur, 5. Pelabuhan Gilimanuk di Bali. Nah, sekarang tugas untuk kalian, silahkan nanti dikerjakan di buku tulis tematik. Jangan lupa kalian tulis soalnya ya. Yang pertama, sebutkan dampak positif dan negatif yang timbul sebagai akibat dari letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. 2. Silakan kalian lengkapi tabel di bawah ini. Yang pertama ada tabel nama bandara, kalian isi sesuai dengan titik-titik yang ada. Yang kedua ada tabel nama pelabuhan dan nama provinsinya. Pembelajaran IPS di subtematika ini. Jangan berhenti untuk belajar dan berkarya. Semangat!